memang kalau konsep kripto itu ketika terjadi produktivitas yang menurun atau terjadi penurunan produktivitas yang biasa disebut sebagai halving, maka kecenderungan dari harga koin kripto tersebut naik. Ya, kalau kita bicara di khususnya Bitcoin, dia sudah mengalami 3 kali halving. Tahun 2012, tahun 2016, tahun 2020, dan akan halving lagi tahun 2024. Nah, itu aturan halving seperti itu biasanya karena yang ditambang sudah mencapai sekian, dan itu memang roadmap dari awal dibuat seperti itu. Saya tidak mengomongkan Bitcoin sekarang, saya ngomongkan DITOK. Apakah DITOK juga mengalami itu? Ternyata iya. Gimana detailnya? Simak video saya sampai habis. Check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, kali ini saya karena pakai kaos DITOK, saya pengen ngobrol tentang DITOK ya. Saya sudah banyak membicarakan DITOK dari Oktober 2022. Ya, sudah setengah tahun lebih ya. Hampir 1 tahun. Dan saat ini DITOK sudah bisa dikatakan mulai dewasa. Bahwa pengalaman-pengalaman yang lalu, di mana dulu harga yang diperjualbelikan di aplikasi tidak sama dengan yang di coin market. Begitu terjadi satu error, kemudian ternyata ada kabar terakhir tadi saya mendengar bahwa di salah satu negara itu ada investor besar artinya kalau di dalam kripto itu ada namanya paus atau whale ya, yang mempermainkan itu sehingga terjadi persoalan. Tapi hari ini sejak bulan Februari ya, menjelang Maret atau malah Maret ya, di Indonesia ini sudah kembali lagi normal, tapi dengan catatan harga yang diperjualkan di aplikasi sama dengan yang diperjualkan di coin market. Jadi sekarang sudah bisa dikatakan stabil. Nah, teman-teman, saya pengen lebih dalam lagi tentang apa yang ingin saya sampaikan tentang DITOK ini, tentang koin ini. Sebenarnya token ya, ini tidak bisa dikatakan sebagai koin. Teman-teman, diumumkan kemarin bahwa mulai tanggal 7 bulan Mei, bulan Juni, yaitu sekarang bulan 6, tanggal 7 yakni besok, harga DITOK akan cenderung naik karena terjadi halving. Ini saya baca pengumumannya, karena sirkulasi koin DITOK saat ini telah melebihi 41 juta, keluaran harian akan berkurang dari 0,75 menjadi 0,32. Kita pernah mengalami halving seperti ini dari dua keluaran harian penambang. Dulu awalnya 12%, kemudian 6%, kemudian 3%, kemudian 1,5%. Banyak di antara teman-teman yang ngalamin 1,5%.
ada lumayan banyak juga yang alami 3%. Karena di saat 3% pertumbuhannya besar sekali. Oktober, November sampai Desember itu cukup gede. Kemudian 1,5%, dan di beberapa waktu yang lalu sudah turun menjadi 0,75. Saat ini akan menjadi 0,32 atau 0,32%. Tidak ada setengah ya, 0,32. Seharusnya kalau 75 halving itu 32,5, tapi ini tidak, tetap 32%. Mulainya tanggal 7 Juni. Kalau sudah ada halving, sementara saat ini respon masyarakat cukup baik dan animo untuk membeli, di-stock, untuk keep, untuk menghold itu cukup besar. Ada yang sampai punya 450 juta di-stock, ada yang punya 100 juta di-stock, ada yang punya 200 juta di-stock. 200 juta, bayangkan kalau satu di-stock nanti jadi misalnya Rp2, nah itu sudah 500 jutaan, 400 jutaan, ada yang 1 miliar ya. Ya, itu animo, dan ini menunjukkan bahwa ketika animo besar tapi keluarannya atau hasil miningnya kecil, harganya tentu akan kemudian naik. Kemudian kemarin disampaikan oleh manajemen seperti ini. Ini hanya terbatas pada mesin penambangan lama saja. Jadi yang 0,75 menjadi 0,32% ini hanya yang mesin penambangan lama yang dulu kita beli per di-stock Rp15. Yang sekarang tidak, karena itu dari sumber lain. Kemudian output harian dari mesin penambangan baru tetap tidak berubah. Karena output harian berkurang, sirkulasi di-stock di pasar akan berkurang. Sehingga harga mata uang akan naik, dan diperkirakan akan naik antara 5-10%. Ini adalah kabar baik bagi kita semuanya. Jadi kalau saat kemarin itu harga 0,36. Kemarin. Hari ini belum juga halving. Karena banyak yang beli hari ini. Banyak banget. Sampai harga hari ini udah naik duluan 0,41 ya, 0,41 hari ini. Jadi kalau besok naik sekitar 10%, berarti 0 mencapai 0,45, ya kan? Karena 0,41 kali 10% adalah 0,041. Berarti 456 ya. 0,456. Jadi teman-teman yang sebenarnya ini sekarang jam berapa? Jam 9 ya, sekitar jam 9 kurang dikit. Masih ada beberapa jam untuk teman-teman kalau memang mau membeli dengan harga yang hari ini. Karena kalau besok sudah naik, itu artinya harga paketnya juga akan paket mesin penambang ya. Harga mesin penambangnya akan menjadi naik. Nah, jadi itu saya ingin sekedar menyampaikan itu bahwa menjadi logis ketika responnya besar, ketika pasar menyerap itu semakin gede, sedangkan produktivitasnya menurun. Nah, ini kan antara supply dan demand. Ini kemudian supply-nya lebih kecil daripada demand, maka harganya pasti akan naik. Dan seperti itu dalam hukum perdagangan. Demikian, selamat malam, tetap semangat.